Halo semuanya, kembali lagi dengan Ibu. Kali ini kita akan membahas tentang penerapan turunan, di mana kita akan membahas kaitannya dengan fungsi naik dan fungsi turun. Seperti apa sih fungsi naik dan fungsi turun itu, kita pelajari bersama. Jika diketahui suatu nilai fungsi fx dan digambarkan dengan grafik seperti yang ada di layar seperti ini, di mana semakin nilai x bertambah besar, pertambahan juga terjadi di nilai fx-nya. Nah, kalau kalian perhatikan di sini, pada grafik ini terlihat bahwa ketika dia memulai dari awal, nilainya semakin tinggi atau semakin besar sampai dia menuju suatu titik, yaitu titik A. Nah, karena nilainya semakin besar atau semakin naik, sehingga dia dinamakan fungsi naik ya, atau f naik. Nah, f naik ini terjadi di interval di mana x itu lebih kecil dari a karena di sebelah kirinya a, sehingga bisa dikatakan fx naik pada interval x lebih kecil a. Nah, ketika sampai di a, ternyata dia mengalami penurunan di grafik ini, penurunan sampai dia menuju di suatu titik b, sehingga dikatakan f turun di interval x di antara a sampai b. Dan ketika di titik b dia mengalami kenaikan kembali, sehingga dia dinamakan f naik. Sejauh apa? Sejauh x-nya itu berada di antara b sampai c, dia naik. Kemudian dari c dia terus naik nilainya sampai tidak tahu lagi di mana letaknya, sehingga kita bisa bilang bahwa ini f naik pada interval berapa? Pada interval c x lebih besar dari c. Nah, ini adalah gambaran satu contoh nilai fx di mana dia naik, kemudian turun, nilainya naik kembali dan terus naik. Nah, ini adalah yang dinamakan fungsi naik dan fungsi turun. Nah, seperti apa cirinya ketika dia dinamakan fungsi naik dan disebut sebagai fungsi turun? Yang pertama adalah fungsi naik. Kalau kalian perhatikan ketika fungsi naik, maka di sini nilai fx yang semakin tinggi atau semakin naik, ternyata pada kurva memiliki kemiringan atau garis singgung yang mengarah ke arah kanan, ya, ke arah kanan, condong ke kanan, condong ke kanan. Dia juga naik, condong ke kanan, dan ke kanan. Artinya apa? Artinya garis singgungnya atau M-nya berarti dia bernilai positif. Kalau positif arah kanan, sehingga nilai M itu lebih besar dari 0 karena positif. Nah, kita tahu bahwa kita menentukan M sama saja kita menentukan f aksen, sehingga bisa dikatakan f aksen lebih besar dari 0. Nah, kita bisa menyimpulkan syarat fx, suatu fungsi fx dikatakan naik pada suatu interval tertentu apabila f aksen x-nya lebih besar dari 0. Ini adalah untuk fungsi naik. Lalu bagaimana ketika fungsi turun? Kalau diperhatikan ketika fungsi turun, garis singgung yang ada di sini dia mengarah ke kiri, condongnya ke kiri. Nah, ketika condong ke kiri berarti m ini dia bernilai negatif, maka m ini lebih kecil dari 0. Karena m lebih kecil dari 0, kita tahu m itu adalah f aksen x, maka kita bisa bilang f aksen x-nya lebih kecil dari 0, sehingga dapat disimpulkan fx dikatakan turun jika f aksen x-nya lebih kecil dari 0. Nah, itu perbedaan naik dan turun. Lalu bagaimana kalau dia tepat ada di A, titik A, dan dia tepat ada di B? Artinya dia tidak naik, tidak turun, atau biasa disebut sebagai stasioner. Nah, kapan dia bernilai tetap? Ya, kalau m-nya dia nggak condong ke kanan atau condong ke kiri, yaitu sama dengan 0, sehingga kita bisa katakan f aksen x-nya 0. Dapat disimpulkan dia dikatakan stasioner jika f aksen x-nya atau f aksen A karena tepat di titik A, tepat di titik B sama dengan 0. Nah, dari penjelasan ini kita bisa membedakan 3. F aksen x lebih besar 0, maka dia naik atau fungsi naik. Kalau f aksen x-nya lebih kecil dari 0, dia berarti turun. Dan f aksen x sama dengan 0 berarti dia adalah stasioner. Nah, ini adalah perbedaan dari fungsi naik, fungsi turun, dan stasioner atau tetap. Nah, bagaimana kita masuk ke dalam suatu soal? Contohnya, kalau kita bicara tentang fungsi naik dan fungsi turun, artinya kita akan menentukan yang namanya interval, letak x-nya ada di mana. Nah, pada contoh yang pertama, interval di mana fungsi fx-nya diketahui, lalu diminta untuk menentukan interval naik dan interval turun. Untuk menentukan interval naik dan interval turun itu tergantung dari nilai f aksen x-nya. Sehingga langkah pertama kita di sini menentukan f aksen x, diperolehlah 3x kuadrat min 6x dikurang 144. Nah, untuk mendapatkan nilai x-nya, maka kita lebih gampang kalau ini adalah fungsi kuadrat, kita sama dengan 0 terlebih dahulu atau buat dia sebagai stasioner. Kemudian di sini 3x kuadrat min 6x min 144-nya tetap, dan kita bagi karena sama-sama kelipatan 3 supaya kita mudah untuk memfaktorkan. Diperolehlah x kuadrat min 2x min 48. Kemudian kalau kita faktorkan dia
berarti dapat min 8 dan plus 6. Sehingga X plus 6 sama dengan 0 atau X min 8 sama dengan 0. Dan X min 6 atau X sama dengan 8. Nah, ketika kita sudah menentukan nilai X-nya, kita menggambarkan di garis bilangan ini. Di sini ada min 6, di sini ada 8. Kemudian untuk mengetahui kapan dia naik dan kapan dia turun, kita perlu yang namanya uji titik. Nah, carilah titik yang mudah untuk kamu hitung. Ya, misalkan min 6 dan 8 di tengah-tengahnya ini ada 0. Maka saya akan mencari di sini untuk X sama dengan 0. Saya akan uji titik dan substitusi ke F aksen. Ingat ya, ke F aksen bukan ke F, karena kita menentukan berdasarkan F aksennya. Sehingga F aksen 0 kita peroleh 3 kali 0 kuadrat min 6 kali 0 min 144. Hasilnya adalah minus 14. Minus 144 artinya lebih kecil dari 0. Sehingga kalau F aksen X-nya lebih kecil dari 0, dia akan turun atau biasanya dilambangkan sebagai negatif. Maka di sini saya tuliskan 0 negatif. Kemudian di kirinya min 6 saya punya min 10. Min 10 saya pilih supaya angkanya lebih gampang. Jadi ini min 10. Maka di sini diperoleh 3 kali 100 dikurangi jadi plus 6 kali 10 min 144. Kita tidak memerlukan hasilnya berapa, tapi kita hanya memerlukan tandanya nanti negatif atau positif. Jadi kita bisa menghitungnya 300 ditambah 60 dikurang 144. Oh, berarti nilainya masih positif. Ya, karena 300 dikurangi, jadi dia pasti positif. Berarti dia nanti naik. Nah, saya tuliskan di sini, kita nggak membutuhkan nilainya, tapi kita hanya membutuhkan dia negatif positif hasilnya. Jadi tidak perlu dihitung, tidak apa-apa. Kemudian X sama dengan 10, karena di kanannya 8. Saya ambil 10 supaya angkanya lebih mudah. Di sini berarti diperolehlah 3 kali 100 dikurangi 60 dikurangi 144. Biasanya pasti positif, berarti dia naik. Sehingga kalau ini digambarkan gitu ya, digambarkan dia akan naik grafiknya, kemudian dia stasioner di min 6, dan dia akan turun, dia stasioner di 8, kemudian dia akan naik kembali. Nah, ini gambaran kasar dari kurva tersebut. Sehingga kita bisa menentukan interval naik. Untuk naik, berarti karena positifnya di sini, berarti yang dipakai adalah yang ke sana. Panahnya aja lebih kecil, berarti tinggal kita tuliskan X lebih kecil dari min 10. Atau karena ada 2 plusnya, berarti ada atau yang ke sana, panahnya ke kanan. Atau X lebih besar dari 8. Yang kedua, interval turun, berarti dia akan turun karena berada di tengah-tengah, artinya berarti nilainya adalah di X antara min 6 dan di antara 8. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, kalau diketahui fungsi fx lalu diminta menentukan interval naik, sama caranya, yaitu kita tinggal mencari turunannya, didapatlah 6x kuadrat plus 6x min 36. Tadi karena ini fungsi kuadrat kita sama dengan 0, kemudian kita bagi dia dengan 6 karena kelipatan 6 sehingga diperoleh x kuadrat ditambah x dikurang 6. Kalau kita faktorkan berarti di sini 2, ini 3, ini min, ini plus sama dengan 0. Sehingga x plus 3 sama dengan 0 atau x min 2 sama dengan 0. X sama dengan min 3 atau x sama dengan 2. Nah, kalau sudah seperti tadi kita gambar grafiknya, maka di sini ada min 3, di sini ada 2. Kemudian kita uji titik seperti tadi dengan 0, kita substitusi ke F aksen 0 sehingga diperoleh 6 kali 0 ditambah 6 kali 0, ini 0 kuadrat dikurangi 36, hasilnya negatif, berarti ini negatif. Kemudian di kirinya min 3 sama, saya tetap mau pakai X sama dengan min 10, berarti F aksen min 10 diperoleh 6 kali 100 dikurangi 60 dikurangi 36, hasilnya pasti positif, berarti dia positif. Kemudian di X kanannya 2, saya pakai 10 juga, berarti F aksen 10 diperoleh 6 kali 100 tambah 60 dikurang 36, hasilnya positif. Ya, kalau kita gambarkan berarti dia naik, kemudian dia stasioner, dia turun, kemudian naik lagi. Dia stasioner min 3 dan 2. Sehingga kalau yang ditanyakan hanya naik, ya interval naik, kita lihat panahnya kiri, berarti X lebih kecil dari min 3 atau karena ada 2 plus di sini panahnya ke kanan besar dari 2. Nah, itulah video yang Ibu jelaskan kali ini untuk fungsi naik dan fungsi turun. Selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati.